hari ini Kak Dea akan bertugas sebagai liturgos, Kak Eti sebagai pelayan firman, Kak Nathan sebagai pemain musik, dan Kak Gunar sebagai editor video. Dan juga ada beberapa teman kita yang akan membantu Kak Dea di beberapa sesi nanti. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah lebih baiknya bila kita bersaat teduh sejenak, kita pulihkan hati dan pikiran kita agar kita dapat mendengarkan firman dengan lebih seksama dan dapat mengaplikasikannya sehari-hari. Oke, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Dea ajak untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi Mars Pelkat PA dengan semangat, dengan bahagia. Silakan kita bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, silahkan duduk. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Doa kali ini akan dipimpin oleh Felix Sebastian. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami saat ini. Kami hendak memulai ibadah. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini, sehingga hati kami tertuju padamu, agar kami mengerti firman-Mu dan menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita harus senantiasa bersukacita, bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, untuk itu, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Halelu Halelu dari Kidung Ceria nomor 127. Musik! Halelu, 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 haleluya, puji Tuhan. Halelu, 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 haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita ulang ya. Halelu, 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 haleluya, puji
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, sepertinya kita masih kurang semangat. Kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Musik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Ayat 2. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan mengangkat satu Mazmur lagi untuk memuji Tuhan dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Adik-adik, Kak Dea akan mulai membacakan judul perikopnya. Nanti Axel dan Bintang akan membantu Kak Dea. Seperti biasa, kita membaca Mazmur silih berganti. Ayat yang tercetak keluar akan dipandu oleh Axel, dan ayat yang tercetak ke dalam akan dipandu oleh Bintang. Ayat yang tercetak keluar dibaca oleh laki-laki, ayat yang tercetak ke dalam dibaca oleh perempuan. Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Bahagia orang saleh. Ayat pasal 16 sampai 1 sampai 6. Bahagialah orang saleh, Miktam dari Daud. Janganlah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, orang kudus yang ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang mengikuti Allah ini. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bahagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pemukul jatuh ke bagianku di tempat-tempat yang perman. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang berjudul Hidup yang Memberi Hidup. Nah, pelayan firman akan dibawakan oleh Kak Eti, dan sebelum itu marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian lagi berjudul Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ayat 2.
ujarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan, kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Hai, selamat hari Minggu adik-adik manis. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan kakak di sini di Minggu tanggal 21 Juni 2020. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mohon adik-adik siapkan Alkitab. Adik-adik buka dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Rut 1 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, apabila bagian Alkitab ini sudah adik-adik temukan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami, kosongkanlah hati dan pikiran kami, dan isilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena sebagai anak-anak Tuhan, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya ini bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di dalam perjalanan untuk pulang ke Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun
aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, pada zaman hakim-hakim memerintah di Israel, ada kelaparan yang sangat dahsyat. Kelaparan yang luar biasa melanda bangsa itu, melanda Bethlehem, tanah Yehuda. Sehingga membuat orang-orang yang ada di situ harus keluar dari daerah itu untuk mencari makan dan menyambung hidup di daerah-daerah yang ada di sekitar situ. Nah, adik-adik, ada satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan kedua anaknya. Bapak tersebut bernama Bapak Elimelek dan ibunya bernama Ibu Naomi, serta kedua anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka harus meninggalkan daerah mereka menuju ke daerah yang baru, daerah yang asing bagi mereka. Ini dia. Bapak Elimelek membawa seluruh keluarganya untuk menuju ke daerah Moab, tempat yang Bapak Elimelek pilih sebagai tempat mereka untuk bertahan hidup di sana. Nah, adik-adik juga bisa melihat bagaimana perjalanan mereka dari tanah Yehuda atau Bethlehem menuju ke Boaz. Mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang. Maka tibalah mereka di daerah yang namanya Moab. Adik-adik, daerah Moab ini adalah daerah yang subur. Adik-adik bisa melihat di sini hamparan gunung yang luas, juga tanah yang luas. Nah, disinilah keluarga Bapak Elimelek tinggal selama 10 tahun lamanya. Adik-adik, ketika mereka tiba di sana, beberapa waktu lamanya Bapak Elimelek meninggal dunia. Maka sangat bersedihlah hati Ibu Naomi. Kenapa Ibu Naomi bersedih? Karena suaminya telah meninggal dunia. Meninggalkan Ibu Naomi dengan kedua orang anaknya, Mahlon dan Kilion, di daerah yang asing bagi mereka. Tentu semua orang yang mengalami hal seperti itu pasti merasa bersedih. Nah, adik-adik, beberapa saat kemudian setelah kedua putranya mulai tumbuh menjadi dewasa, tentu mereka harus punya keluarga, mempunyai istri, ya, sehingga mereka memilih untuk menikah dengan perempuan-perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut. Namun adik-adik, setelah beberapa lama mereka menikah, Mahlon dan Kilion mereka juga meninggal dunia. Maka tinggallah Ibu Naomi dengan kedua menantunya. Maka sangat bersedih hati Naomi lagi, karena kedua anaknya sudah meninggal, juga suaminya meninggal, hanya dia tinggal dengan kedua menantu kesayangannya. Adik-adik, Ibu Naomi tidak mempunyai alasan untuk tinggal berlama-lama di daerah Moab, karena daerah Moab itu bukan daerah aslinya. Dia memilih untuk kembali ke Bethlehem. Nah, kebetulan Ibu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem itu kelaparan tuh sudah berlalu dan mereka sudah diberikan makanan oleh Tuhan. Maka Ibu Naomi memilih untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Ibu Naomi mengajak kedua menantu kesayangannya, yaitu Rut dan Orpa. Namun adik-adik, di dalam perjalanan, tiba-tiba apa yang dipikirkan oleh Ibu Naomi? Dia menyuruh kepada
Rut dan Orpa. Dia menyuruh kepada Rut dan Orpa yang adik-adik lihat di gambar ini untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Ya, Rut mengatakan bahwa kalian harus kembali kepada ibu kalian, kalian harus kembali kepada bangsa kalian. Tapi karena mereka sayang kepada Naomi, mereka tidak mau kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Namun ibu Naomi terus memaksa mereka untuk kembali kepada keluarga mereka. Karena kenapa? Karena Naomi mengatakan bahwa tidak mungkin saya akan melahirkan lagi dan saya akan punya anak lagi dan kalian akan menikah dengan anak saya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena yang pertama, ibu Naomi itu sudah tua, suaminya juga sudah meninggal. Kalaupun dia menikah lagi, tidak mungkin mereka harus menunggu sampai anak Naomi itu besar dan mereka menikah kembali. Karena adik-adik, menurut tradisi orang Israel, kalau misalnya suaminya mereka meninggal, mereka bisa menikah lagi dengan saudara laki-laki yang lain. Nah, karena ibu Naomi ini dia punya anaknya hanya 2 dan sudah meninggal kedua-duanya, maka tidak ada lagi anak laki-laki yang bisa menikah dengan Orpa atau Rut. Sehingga ibu Naomi berkata bahwa kembalilah kepada ibu kalian atau keluarga kalian supaya kalian bisa menikah lagi dan mempunyai keluarga yang baru. Nah, adik-adik, ibu Naomi terus memaksa supaya mereka bisa pergi. Nah, ternyata yang pergi hanyalah Orpa. Rut memilih untuk tetap ikut dengan ibu Naomi ke Bethlehem, tanah Yehuda. Nah, akhirnya ibu Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Nah, adik-adik, belajar dari sikap hidup Naomi. Naomi adalah ibu yang bijak. Naomi adalah ibu yang baik hati. Naomi adalah seorang yang berkomitmen. Kenapa? Walaupun dia mencintai kedua menantunya, tapi dia tidak egois. Dia juga mau kehidupan menantunya itu bahagia, sehingga dia menyuruh menantunya untuk kembali dan mencari suami supaya mereka juga bisa membina keluarga yang lebih baik. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh egois dan kita harus bisa mengambil keputusan yang bijak. Ya, kita harus berkomitmen. Ketika kita mempunyai cita-cita, apapun bentuk cita-citanya, adik-adik harus tetap berkomitmen untuk belajar dengan baik. Ya, untuk melepaskan hal-hal yang mungkin menurut adik-adik menjadi kesenangan adik-adik. Tapi adik-adik juga harus bisa mengambil keputusan ketika hal-hal itu bisa membahagiakan orang lain tanpa melihat diri sendiri juga merasa bahagia. Maka di situ kita menjadi hidup yang memberi hidup bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 160, tiap orang yang mendengar. Musik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu
yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Ayat 2. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat yang akan dibantu oleh Joshua Felix, Tristan Sirait, Intania, dan Maishela. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bangsa Indonesia dan juga seluruh warga dunia sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh warga Indonesia dan juga seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi yang terjangkit. Kasihanilah para tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh petugas kesehatan. Para saudara yang merawat pasien agar mereka tabah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh keluarganya agar tetap sehat. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif, dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu mengambil sikap yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah yang beberapa bulan ini terhambat karena wabah corona. Kami mohon kepadamu Tuhan agar memulihkan negara kami, khususnya kota Pekanbaru, dari virus corona ya Tuhan, agar kami dapat bersekolah dan bertemu guru dan teman-teman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, murahkanlah rezekinya, dan berikanlah mereka kesehatan. Tuhan lindungi keluarga kami, dan lindungi juga orang tua kami yang masih bekerja di luar rumah. Tuhan, jauhkanlah keluarga kami dari kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan, dan berkatilah kakak-kakak layan kami yang ada di rumah, dan teman-teman kami yang ada di rumah, karena kami tidak bisa bertemu. Berkatilah dia supaya sehat selalu Tuhan. Tuhan, tolonglah hilangkan wabah corona ini Tuhan, supaya kami bisa bertemu dengan teman-teman kami dan kakak layan kami di IMPA kelas 6 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat IMPA ibadah online kami di hari Minggu ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal baik, tidak egois, tidak mementingkan diri kami sendiri Tuhan, tapi kami juga mementingkan kepentingan orang lain. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak kami, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Dan apabila semua ini boleh berlalu Tuhan, kami boleh kembali bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami mendoakan anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua daripada anak-anak ini,
Bapa juga berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, agar pekerjaan itu bisa membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan anak-anak ini ke depannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, apapun yang pemerintah kami lakukan untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia ini, di Indonesia khususnya di Pekanbaru. Biarlah Engkau juga mau memberkati para pendeta kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Bapa berkati, Bapa berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi para hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga tetap sehat, tetap kuat Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab serta keterpanggilan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa bagi kami, bagi Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mau menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini saatnya kita membawakan persembahan kita melalui rekening gereja atau dapat diantar langsung melalui orang tua kita ke gereja. Mari kita bernyanyi bersama-sama untuk mengantarkan persembahan kita. Kidung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ayat 2, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa dalam Tuhanku. Mari kita berdoa dibantu oleh teman kita Denada Aritonang. Kita lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kasih karunia Bapa. Bapa, saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari rezeki kami untuk membangun takhta kerajaan-Mu yang kudus Bapa. Kiranya Engkau dapat menerimanya ini, karena kami memberikannya dengan rasa syukur Bapa. Terutama Bapa, kami memohon akan dosa dan pelanggaran kami, baik sengaja atau tidak sengaja, dan baik itu dalam perlakuan dan perkataan Bapa. Inilah doa yang kami sampaikan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, telah sampailah kita pada penghujung ibadah kita kali ini. Marilah kita mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 206, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Ayat 2, kita harus membawa
Adik-adik, marilah kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita kali ini. Kita ingin mengucap syukur untuk setiap firman yang telah diberitakan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan berkat-Mu. Kami telah beribadah kepadamu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tumbuh dan berkembang dalam firman-Mu juga. Tuhan Yesus yang memberkati kami seminggu ke depan, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah juga Tuhan kami dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami baik yang disengaja ataupun tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.